Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman sekalian, puasanya? Masih lancar? Ibadahnya gimana? Masih semangat? Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita ya, sampai kita wafat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan wujud daripada rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan, yaitu dengan kita menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan terhadap apa-apa yang Allah ridhoi. Contoh, Allah kasih kita tangan, maka kita gunakan tangan itu untuk nolongin orang lain. Kita gunakan tangan itu untuk bersedekah, bantu orang lain. Allah kasih kita lisan, kita gunakan lisan itu untuk berzikir, membaca kalamullah, untuk menasihati orang lain, berdakwah. Nah, itulah daripada wujud rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Karena sesungguhnya di yaumul qiyamah nanti kita itu nggak bisa bersaksi dengan lisan kita. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti Allah itu akan tutup lisan-lisan kita, kemudian Allah akan biarkan tangan kita itu bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Kemudian kaki-kaki kita juga akan menjadi saksi atas apa yang telah dia kerjakan dengan kaki itu. Nah, maka semoga segala macam aktivitas kita ini, tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi, mata kita dan maupun yang lain atas apa-apa yang telah Allah ridhoi, atas apa-apa yang itu menjadi kebaikan, amal solih dalam kehidupan kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda yang agung, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang senantiasa kita teladani setiap jengkal, setiap inci dari sendi-sendi kehidupan. Bagaimana beliau mengajarkan makan yang baik, bagaimana beliau mengajarkan tidur yang produktif, bagaimana beliau itu mencontohkan rumah tangga yang harmonis, maka kita mencontoh beliau. Bagaimana kita membina masyarakat, maka kita mencontoh beliau. Bagaimana beliau itu memimpin suatu negara sehingga negara itu mampu menjadi negara yang menjadi pusat peradaban. Maka ketika kita pengen negaranya itu sejahtera, makmur, ya kita nyontoh Rasul. Karena sesungguhnya itu sudah perfect, sudah sempurna dari apa-apa yang telah Allah itu turunkan berupa syariatnya, yaitu melalui Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas orang-orang yang banyak amal solihnya, tapi justru itu termasuk orang yang celaka. Kok bisa? Nah, kita coba perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih Muslim ya, riwayat sahih Muslim. Suatu hari Rasul itu pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian para sahabat menjawab, "Qalul muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a." Ya Rasul, orang yang bangkrut di antara kami ya mereka yang nggak punya dinar, mereka yang nggak punya dirham, atau bahasa kita orang yang bangkrut ya mereka yang nggak punya duit, atau mereka punya usaha yang besar ternyata ditipu orang lain, akhirnya usahanya habis. Nah, ternyata yang dimaksud bangkrut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan yang demikian. Maka Nabi bersabda, "Qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wa siyami wa zakati."
di antara orang yang rugi, bangkrut di antara umatku adalah mereka yang sudah datang di hadapan Allah dengan bangga membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, dan mungkin pahala amalan-amalan solih yang lain. Tapi ternyata apa? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, dan seterusnya. Ternyata dia juga membawa dosa-dosa mendolimi orang lain. Dia mencaci orang lain. Dia menjatuhkan kehormatan orang lain. Dia menuduh orang lain. Dia memakan hak orang lain. Dia menumpahkan darah orang lain. Maka pengadilan Allah di hari kiamat nanti bukanlah memaafkan. Tidak bisa untuk mengganti dengan hutang uang yang dibayarkan di situ, nggak bisa. Tapi apa? Dengan orang yang dizolimi tadi itu datang, kemudian Allah berikan pahala orang-orang yang menzolimi ini terhadap orang yang pernah dia zolimi selama di dunia. Dan ini nggak, Masya Allah, nggak kebayang teman-teman sekalian, seandainya sekian banyaknya orang yang kita kenal dan dari sekian banyaknya orang yang kita kenal itu kita pernah mendolimi mereka dan mereka nggak ridho. Naudzubillah min dzalik. Alangkah ruginya ketika mereka itu berbaris di hadapan kita di yaumul qiyamah kelak, kemudian menuntut dari segala macam kedoliman yang pernah kita lakukan. Ya Allah, dia pernah hutang kepada saya 500.000, ya Allah belum dibayar. Maka kita nggak membayarnya dengan uang yang kita punya, tapi kita membayarnya dengan amal solih, pahala yang telah kita kumpulkan, kita berikan kepada orang yang pernah kita zolimi. Ternyata masih ada lagi orang yang nuntut, kita berikan lagi. Masih ada orang yang nuntut, sampai orang yang pahalanya tadi besar tadi, dengan segala macam sholat yang pernah dia kerjakan, zakat yang pernah dia tunaikan, ternyata itu habis untuk membayari segala macam kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia. Nah, ternyata masih banyak yang ngantri itu menuntut di hadapan Allah kepada orang tersebut. Maka ganti ruginya Allah berikan, yaitu dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi ini diberikan kepada orang yang menzolimi. Dan terus seperti itu sampai tidak ada seorang pun lagi yang menuntutnya, sehingga saat itu selesai. Dan ternyata ketika ditimbang, pahalanya ini hangus, habis untuk membayar ganti rugi terhadap orang yang pernah dia zolimi, sementara dosanya bertambah banyak yang akhirnya menjadikan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman sekalian, ini yang wajib untuk kita waspadai, wajib untuk kita wanti-wanti terhadap orang lain, agar menahan lisan kita untuk tidak menyakiti, untuk tidak menjatuhkan kehormatan orang lain. Bahkan lisan sekarang itu bisa diwakilkan dengan tangan. Tangan kita itu mengetik di kolom komentar, di chat misalkan, ternyata itu kita ada unsur-unsur menghujat orang lain, menjatuhkan orang lain, dan itu bahaya teman-teman. Atau sampai tangan kita memukul orang tanpa alasan yang hak, atau kita mengambil hak orang lain tanpa alasan yang hak. Nah, itu juga bahaya teman-teman. Itu bisa-bisa termasuk orang yang muflis. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita yang menjadi korban nih? Misalkan orang lain yang mendolimi kita, orang lain yang mengambil hak kita misalkan, atau menjatuhkan kehormatan kita. Apa yang kita lakukan? Kita belajar dari angle yang lain. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu sedang bermajelis bersama para sahabat. Lagi bermajelis, nah, ngomongin perkara iman, ilmu. Kemudian tiba-tiba beliau mengatakan, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga di hadapan kalian. Ditunggu-tunggu itu, siapa ya calon penghuni surga? Lewat ternyata orang dengan nenteng sandal, nggak dikenal sama sekali, nggak terkenal sama sekali, janggutnya ini basah, nenteng sandal. Maka sahabat menjawab, siapa ini orang? Terus kemudian
karena belum begitu peduli, karena ini memang orang nggak terkenal ini. Besoknya waktu bermajelis lagi bersama Rasul, Nabi mengatakan, sebentar lagi akan ada calon penghuni surga yang lewat di hadapan kalian. Ternyata orang yang sama sebagaimana yang kemarin telah lewat. Terus kemudian besoknya lagi ketika bermajelis, Rasul mengatakan yang ketiga kalinya, sebentar lagi calon penghuni surga akan lewat di hadapan kalian. Dan ternyata yang lewat orang yang sama, yang ketiga-tiganya sebagaimana kemarin-kemarin pernah lewat juga. Dengan naik sandalnya, kemudian janggutnya basah, pakaiannya sederhana. Ini orang siapa gitu? Bukan sahabat senior, bukan orang yang terkenal, dikenal di kalangan sahabat, ya gak terkenal sama sekali. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang sangat penasaran, yakni Abdullah bin Amr bin As. Dia datang kepada orang tersebut, kemudian dia izin untuk bisa bermalam di rumahnya. Izinkan saya untuk bermalam di rumahmu, karena saya ada masalah di keluarga, segala macam, sehingga saya pengen mencari ketenangan dengan beristirahat di rumahmu. Akhirnya diizinkan, maka dia meneliti dari segala macam aktivitas yang dikerjakan oleh orang yang disebut-sebut Rasul calon penghuni surga. Diamati dari pagi sampai siang, sore, sampai malamnya, sampai tidur dan bangun tidur lagi. Ternyata dia dapati amalannya biasa-biasa saja, amalannya sama sebagaimana yang dia kerjakan di kesehariannya itu. Nah, ini apa yang istimewa? Dia itu penasarannya itu malah seolah-olah kayak ini tidak menemukan gitu loh, tidak menemukan dari apa yang telah dia cari. Maka sampai ke hari ketiganya dia pamitan, kemudian terus terang bahwasanya saya ini bertamu ke tempatmu ingin mencari tahu apa sih sebenarnya amalan yang kamu lakukan, sehingga Rasul itu sampai menyebutmu 3 kali bahwa kamu itu bakal calon penghuni surga. Maka barulah orang ini mengatakan, sungguhnya amalan saya kalau kamu lihat secara zahir ya sama aja kayak kamu, saya biasa saja. Bahkan dia itu pernah mengamati Abdullah bin Amr bin As ini ketika malam harinya yang dikiranya itu bakalan bangun sholat tahajud. Ternyata dia ketika menjelang mau tidur, dia ya mapan tidur. Dan ketika sepertiga malam, dia ternyata bangun, kemudian nggak sholat tahajud. Terus kemudian tidur lagi. Nah, dia tidak mengamati, tidak sama sekali menjalankan sholat tahajud pada saat dia mengamati. Maka ini menjadikan penasaran, kok nggak ada yang istimewa ini. Maka dikatakan oleh orang itu, memang amalan saya itu biasa-biasa saja. Dan yang membuat istimewa mungkin yang dimaksud Rasul adalah ketika saya menjelang tidur, saya senantiasa memaafkan setiap orang-orang yang pernah berbuat salah atau dolim terhadap saya. Semuanya saya maafkan, baik saya tahu maupun saya tidak tahu, semuanya saya ridhoi, saya maafkan. Nah, barulah setelah itu Abdullah bin Amr bin As ini pulang, dan dia mendapatkan jawaban, ternyata amalan istimewa yang menjadikan orang ini tuh disebut-sebut Rasul itu sampai 3 kali calon penghuni surga adalah karena aktivitas dia, amalnya dia dalam memaafkan orang lain. Nah, kalau Umar saja itu cuma 2 kali disebut calon penghuni surga, tapi orang ini sampai 3 kali. Nah, ini artinya teman-teman sekalian, ini amalan yang luar biasa sekali. Bahkan sampai Allah sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan terhadap orang-orang yang menahan amarahnya dan dia memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka banget terhadap orang itu. Allah senang banget terhadap orang yang kayak gitu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman sekalian, ketika kita
terhadap orang lain, kita berusaha menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, segala macam aktivitas kita supaya tidak mendolimi orang lain, termasuk utang nggak bayar-bayar. Nah itu juga bahaya itu. Nah tetapi ketika kita menjadi orang yang objeknya ya, ada orang yang menghujat kita misalkan, ada orang yang mengkritik kita atau berbuat dolim terhadap kita, maka sesuatu yang terbaik yaitu dengan kita memaafkannya, kita dengan merelakannya. Dengan itu maka insya Allah kita bisa tergolong daripada orang-orang yang Allah muliakan, bahkan bisa mendapatkan kedudukan sebagaimana sahabat tadi itu dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau terhadap hal-hal seperti itu kita memang harus bisa melatih diri untuk lapang dada. Maka salah satu doa yang diajarkan kepada kita melalui Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berdakwah kepada Fir'aun, padahal Musa itu karakternya itu luar biasa, keras sekali itu. Nabi Musa itu pernah nggak sengaja mukul orang, nggak sengaja dorong orang pas mau misah gitu, karena berantem kemudian dipisah, nggak sengaja mukul kemudian orangnya mati gitu loh. Bahkan Nabi Musa pernah sekali mukul batu, itu batunya langsung pecah. Nah ini kalau seandainya Nabi Musa gunakan untuk melawan Fir'aun, sekali tempeleng gitu mungkin langsung pecah, langsung mati, bisa aja gitu. Tapi Allah pengen mengajarkan hikmah kepada kita sehingga Nabi Musa itu dakwahnya lembut. Nah, supaya Nabi Musa itu bisa lapang dada, maka beliau berdoa yang Allah sampai cantumkan doanya dalam Al-Quran. Qala rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lunakkanlah lidah saya, supaya orang yang mendengar dari apa yang saya katakan mereka memahaminya. Nah ini coba kita latih teman-teman, supaya kita lapang dada menerima segala ketetapan daripada Allah terutama ya, dan kemudian bersabar terhadap orang-orang lain meskipun kadangkala mereka adalah orang solih, karena Allah juga menyebutkan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una min dunillah, bersabarlah terhadap orang-orang yang menyeru di jalan Allah. Kadangkala orang yang soleh itu juga nyebelin, jadi bukan hanya berlaku terhadap orang zalim saja, bahkan orang soleh pun ataupun levelnya ustadz itu juga kadang mungkin bisa nyebelin terhadap kita. Tapi tetap Allah perintahkan untuk sabar. Isbiru wasobiru warobitu, sabarlah, saya sudah sabar ini ya Allah, warobitu, kuatkanlah lagi kesabarannya. Isbiru wasobiru warobitu, sabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan siapkanlah. Artinya apa? Allah akan mempersiapkan kita. Inna ma'al usri yusra, sesudah kesulitan Allah membersamainya dengan kebaikan yang berkali lipat. Dan itu semoga bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa menjadi orang yang baik, dan kebaikan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.